Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup. Part 1, IPA kelas 9 bab 3. Bagaimanakah sebenarnya pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya? Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Jadi, sifat-sifat menurun diwariskan induk kepada keturunannya melalui sel kelamin, yaitu sel sperma dan ovum ataupun sel telur. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma atau sel kelamin jantan, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum ataupun sel telur. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses yang dinamakan fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada diri kita akan muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Coba perhatikan di sini. Di sini ada organisme yaitu manusia. Dalam diri organisme terdapat beribu sel dalam penyusun tubuhnya. Di dalam sel terdapat kromosom, di dalam kromosom terdapat gen. Kromosom dan gen sebagai faktor pembawa sifat. Kita akan bahas tentang gen. Gen adalah bahan dasar keturunan atau hereditas pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Ciri-ciri gen yang pertama sebagai benda yang sangat kecil, tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Kedua, mengandung informasi genetik. Yang ketiga, menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi. 4. Mengatur metabolisme dan perkembangan individu. 5. Dapat menduplikasikan diri pada waktu interfase. Gen adalah bagian dari DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA disusun oleh polinukleotida. DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. DNA ada terletak di inti sel, ada juga tidak terdapat pada inti sel. DNA itu merupakan untayan yang sangat panjang. Seperti pada gambar ini ya nak, merupakan untayan yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan histon. Seluruh untayan DNA dikenal dengan kromosom. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu tentang DNA ini ya. Struktur DNA. Struktur DNA dikenal dengan struktur heliks ganda seperti gambar ini. Di sini ada dua untayan yang ini ya. Dua untayan yang dikenal dengan polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut dengan nukleotida. Jadi nukleotida ini di dalamnya atau terdiri dari basa-basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat. Nah, basa-basa nitrogen itulah yang di dalamnya ini ada adenin, timin, guanin, sitosin. Yang ini ya.
yang seperti tangga dia. Ini disebut dengan basa nitrogen, dan ada juga gula deoksiribosa dan fosfat. Atau ini juga bisa kita lihat bentuknya, struktur DNA-nya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini ya. Nukleotida disusun oleh ada basa nitrogen, ada fosfat, dan ada gula deoksiribosa. Basa nitrogen terdiri dari satu pirimidin. Pirimidin itu terdiri dari A. sitosin yang disingkat dengan S besar atau C besar. B. timin disimbolkan dengan huruf T besar. Yang kedua ada purin. Purin ini terdiri dari A. guanin disingkat dengan G besar. B. adenin disingkat dengan A besar. Ingat, antara pirimidin dan purin dia saling berpasangan. Nah, pasangannya kita lihat, pasangan sitosin S atau C besar itu berpasangan dengan guanin atau G besar. Pasangan timin T besar berpasangan dengan adenin A besar. Nah, coba kita lihat pada DNA di sini ya. Di sini pasangan-pasangan pada basa nitrogennya, lihat. Di sini C, berarti sitosin pasangannya guanin, T, timin pasangannya dengan adenin. Demikian juga untuk ini ya, adenin dipasangkan dengan timin dan yang lainnya. Gen secara kimia identik dengan DNA karena setiap gen disusun oleh kurang lebih 900 sampai 1500 nukleotida. Bila dalam rangkaian nukleotida tidak terdapat gugus fosfat, maka rangkaian tersebut dinamakan nukleosida. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kromosom. Kromosom adalah benang-benang kromatin yang telah mengalami pemendekan dan penebalan pada waktu profase mitosis maupun meiosis yang di dalamnya mengandung gen-gen sebagai substansi dasar hereditas, dan setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Kariotip adalah susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Fungsi kromosom ada dia sebagai autosom yang disingkat dengan A besar, disebutlah ini sebagai kromosom tubuh. Ada yang disebut dengan gonosom, disimbolkan dengan X besar dan X besar Y besar, disebut dengan kromosom kelamin. Jadi ini sebagai penentu jenis kelamin. Kromosom tubuh yang berpasangan disebut dengan diploid atau 2N. Kromosom sel kelamin tidak berpasangan disebutlah dengan haploid atau N, atau kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom tubuh. Nah, kita akan bahas pertanyaan aktivitas 32 dari buku paket kelas 9. Yang pertama, berapakah jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia? Kita akan jawab, kromosom sel tubuh dia jumlahnya adalah 23 pasang. Berarti 23 dikali 2, jumlah kromosom sel tubuh dia nilainya 46 buah. Nah, di sini kromosom dengan nomor 1 sampai 22 disebutlah autosom atau kromosom tubuh. Kromosom nomor 23 disebutlah dengan gonosom, yaitu kromosom kelamin. Kita lihat di sini, Nak. Di sini ada anak perempuan dan anak laki-laki. Ini merupakan kromosom dari, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai nomor 22. Jadi di sini baik juga laki-laki. Jadi yang ini disebutlah dia dengan autosom, kromosom tubuh nomor 22. Begitu juga dengan yang laki-laki. Ini adalah autosom.
Sedangkan yang kotak kuning disebut dengan gonosom. Yang inilah gonosomnya. Perempuan gonosomnya X besar, laki-laki gonosomnya X besar, Y besar. Kromosom kelamin atau gonosom laki-laki adalah X besar, Y besar. Kromosom perempuan atau gonosom perempuan adalah X besar, X besar. Kariotip tubuh laki-laki yaitu dia 22 AA tambah X besar, Y besar. Kariotip tubuh perempuan sama dengan 22 A besar tambah X besar, X besar. Kariotip sel kelamin jantan atau sperma adalah 22 A besar tambah X atau 22 A besar tambah Y. Kariotip sel kelamin betina atau ovum sama dengan 22 A besar tambah X besar. Kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat, ini parental atau induk. Yang laki-laki, dia 22 A besar tambah X besar, Y besar. Ingat ini ya, adalah untuk autosom. Ini dia gonosomnya. Nah, perempuan 22 A besar tambah X besar, X besar. Nah, gametnya sama dengan atau sel kelaminnya dari laki-laki berarti di sini kan ada dua pasang ya, berarti 22 A besar tambah ambil yang X-nya tambah X besar dan 22 A besar tambah Y. Sedangkan untuk perempuan dia adalah 22 A besar tambah X. Kenapa hanya satu penulisan? Karena kan dia sama di sini. Maka filial atau anak yang dihasilkan kromosomnya adalah 22 A besar tambah X besar Y besar untuk laki-laki. Untuk perempuan 22 A besar tambah X besar, X besar. Kita ingat kembali bahwa nukleotida tadi disusun oleh ada basa nitrogen, ada gugus fosfat, dan gugus gula deoksiribosa. Jadi kalau hanya memiliki gugus gula deoksiribosa dan satu basa nitrogen, dinamakanlah itu dengan nukleosida. Ikatan yang mudah lepas pada nukleotida DNA adalah pada ikatan hidrogennya bila ada enzim helikase. Enzim retriksi endonuklease itu fungsinya untuk memotong gen dan plasmid. Sedangkan enzim ligase kegunaannya untuk menyambung DNA. Ikatan hidrogen antara basa-basa nitrogen DNA dapat lepas dengan bantuan enzim helikase bila DNA sedang melakukan replikasi DNA dan pembentukan RNA transkripsi. Replikasi DNA adalah kemampuan DNA membentuk DNA baru pada waktu interfase fase S. Demikianlah video pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak-anak cerdas. Terima kasih.